Oke, jadi kita akan membuat visualisasi nilai dari sensor DHT ya, sensor suhu dan kelembapan. Nanti akan kita tampilkan dalam bentuk grafik atau Gaut ya, Gaut chart namanya, atau speedometer gitu ya. Nah, terakhir kita sudah membuat controlling lampu ya, kontrol lampu menggunakan Walkme. Sekarang kita tambahkan sensor DHT agar kita bisa memvisualisasikan nilai suhu dan kelembapan ke Blink. Nah, sehingga kita modifikasi script Arduino atau script untuk ESP kita, yaitu perlu ditambahkan di bagian library, yaitu ditambahkan DHT ya, DHT 22, ini pakai DHT 22 ya. Ikuti aja library-nya seperti ini. Kemudian ada juga tambahan fungsi baru di sini ya, ada fungsi climate routine ini untuk melakukan pengambilan data kelembapan dan suhu. Di sensor ini dia akan ngambil data suhu terakhir itu dari fungsi ini DHT titik read humidity ini untuk kelembapan ya. Ini untuk baca suhu. Ya. Kemudian nilai dari pembacaan ini akan dikirimkan ke Blink dengan fungsi bawaan dari Blink, yaitu blink.virtualWrite. Dikirimkan kemana? Dikirimkan melalui kaki virtual pin nomor P1. Sehingga nanti di Blink kita perlu membuatkan kaki virtual P1. Ya. Jadi kita kirim ke sana. Kemudian di bagian loopingnya kita perlu panggil ya fungsi ini. Kita panggil setiap 1 detik ya. Delaynya 1000 milisecond. Setiap 1 detik dia akan ngambil data lagi, kemudian dikirim ke Blink. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk susunan kaki bisa dilihat ya, bisa ditambahkan nanti di komponen ya, dan bisa add di sini, add new part DHT 22 ya, tinggal ditambahkan. Kemudian di bagian library juga harus ditambahkan 2 library tambahan, yaitu DHT 22 dan DHT sensor library ya. Nah, ini ditambahkan aja di sini, dicari, ketik aja DHT 22 ini ya, tinggal diklik. Kemudian yang satunya adalah DHT sensor library ini ya, dan sudah dibaca. Kemudian jangan lupa di save ya, di save. Oke, ini untuk sisi Walkme atau sisi hardware simulasi kita biarkan seperti ini. Berikutnya adalah kita perlu melakukan setting di Blink ya, di Blink untuk menangkap nilai yang dikirimkan dari Walkme ya, atau dari hardware-nya ya. Apa yang perlu disiapkan? Nah, ini virtual pin 1 ini kan belum disiapkan di Walkme, di Blink ya. Jadi kita perlu buat di Blink virtual pin baru yang namanya P1 untuk nangkep data dari sini. Nah, kita masuk ke Blink. Nah, ini masih kosong ya, jadi balik lagi ke template. Balik lagi ke template. Nama kalian yang sudah kalian buat kemarin. Nah, kemudian di bagian data stream, ini perlu diedit ya. Ini kan kelihatan, ini masih kaki P0 ya, yang kaki kemarin, pin number 0 kemarin. Ini kita perlu tambahkan 1 kaki lagi, yaitu P0, P1. Caranya diklik edit dulu, jangan lupa. Kemudian klik new data stream virtual pin. Ulangi lagi, new data stream virtual pin. Ini sudah biarkan seperti ini ya, secara otomatis dia akan meng-create P1. Nah, yang perlu ditambahkan adalah di bagian min max-nya ini. Kita perlu setting tuh bagian max-nya ini jadi 100. Kenapa? Karena grafik yang mau kita buat itu kan seperti speedometer tadi ya. Dari 0 bergerak dari kiri ke kanan, dari 0 ke 100. Ya, itu nyetingnya ada di bagian ini.
Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita create. Nah, kemudian kemana? Sekarang bikin tampilannya di web dashboard. Apa yang perlu kita tambahkan? Yaitu Gaud. Ya, Gaudnya kita tambahkan ini. Kalau Radial Gaud ini harus upgrade ya, harus dibayar, harus membayar kalau ini di subscribe. Kita pakai yang gratisan, Gaud, kita klik, kita drag. Kita drag di sini, kemudian kita setting. Ya. Seperti kemarin settingannya, kita pilih yang P1. Kenapa? Karena sumbernya nilai ini nanti dari kaki virtual nomor 1 kan gitu. Karena tadi di mana di Walkme kita ngirimnya melalui kaki P1. Jadi ada kaitannya ini ya. P1. Sudah kita save. Nah, kalau sudah diapain? Di save and apply. Save and apply. Nah, sekarang kita coba ya. Kita jejerkan ini. Nah, ini kan wifi-nya putus lagi nih. Ini kelihatan silang. Jadi kita harus running ya. Start simulation. Kita start. Nah, ini kan harusnya sudah connect ya. Tinggal kita coba aja di sini ya. Ini diklik sensornya apakah berubah? Nah, tidak berubah. Kenapa? Karena ini salah, nggak di sini cara lihatnya ya. Jadi kita harus balik lagi ke depan template. Kemudian kita klik nama ini, baru diklik alat ini. Nah, di sini ya, 71. Jadi ke sini ke template, kemudian ke nama kita, kemudian nama alatnya yang kita klik. Ini adalah tampilan dashboardnya. Kita coba ya, turunkan. Nah, dia mengikuti ya, to time. Kita naikkan 63, dia akan 63. Nah, kalau minus dia akan 100. Kenapa? Error ya. Karena dia tadi kita setting di P1 itu nilainya 0 sampai 100. Kalau ini kan minus. Jadi dia bingung ya. Nanti kita bisa atur lagi di sini ya. Kita pakai yang bundar nanti juga bisa. Yang penting ini jalan. Kemudian lampunya jalan nggak? Coba coba. Nah, lampunya juga masih jalan ya. Nyala. Ini juga masih bisa hidup. Nah, mati. Ininya masih oke ya. Nah, nanti tugasnya adalah nambahkan humidity. Humidity-nya belum ada ya. Jadi kita buatkan V kaki virtual nomor 2, V2. Otomatis nanti di sini harus dibuat V2, virtual pin. Di sini juga harus ditambahkan virtual pin. Sorry, di bagian ini ya. Dan ini coding ini nanti berarti harus ditambahkan V2 untuk mengirimkan data humidity. Gitu. Baik, itu ya. Mungkin saya kira jelas ya, bisa dipraktekkan gitu.